Halo teman-teman, kali ini aku pengen berbagi cerita tentang biaya hidup di UK atau di Inggris ya. Soalnya mungkin kayak kemarin kita udah bahas masalah atau tentang gaji di Inggris yang mungkin sepertinya agak besar ya, tapi itu juga harus diperbandingkan dengan biaya hidup di Inggris. Kalau untuk biaya sehari-hari standar ya, jadi kalau uh, berbicara mengenai masalah tempat tinggal, sama seperti dimanapun kita berada di Inggris itu uh, yang paling mahal itu berdasarkan meter persegi ya. Itu tentunya di London. Nah di London itu juga tergantung ya kita tinggalnya di mana. Jadi di London itu ada 6 zona ya, zona 1 sampai zona 6 seperti ini. Jadi tergantung kamu tinggalnya di zona yang mana, semakin dekat ke zona 1 itu harganya lebih mahal. Biasanya yang zona 1 itu hanya untuk kantor-kantor ya, karena itu benar-benar di pusat dan mungkin ada beberapa apartemen-apartemen yang di atas misalnya mall atau toko-toko gitu ya di tengah pusat London. Tapi itu agak jarang ya dan biasanya kalau ada juga ya tentu saja harganya jauh lebih mahal. Um, Ya, jadi itu ya. Jadi ada 6 zona, semakin dekat ke zona 1 harganya semakin mahal. Dan biasanya mungkin orang cenderung kalau misalnya kantornya di zona 1 di pusat London, itu orang tinggalnya di zona 2 atau zona 3 ya kalau mau lebih murah lagi. Jadi di London itu ada 6 zona ya. Jadi berdasarkan berapa jauh jaraknya dari Central London. Jadi kalau mau naik tube misalnya atau um, kereta bawah tanah begitu, itu harga tiketnya berdasarkan zona zona wilayah zonanya zona 1 sampai zona 6. Dan itu sama juga berlaku untuk harga rumah atau uang sewa rumah. Kalau di zona 1 itu biasanya kebanyakan itu kantor-kantor dan kalaupun ada apa uh, tempat akomodasi begitu, tempat tinggal, itu biasanya apartemen atau flat di sini namanya ya. Jadi mungkin yang di lantai 2 itu dibikin tempat akomodasi flat, lantai satunya atau di sini dibilang ground floor itu misalnya toko ya. Jadi kalau kebanyakan mungkin orang tinggal di sini uh, di luar zona 1, jadi zona 2 sampai zona 6. Jadi kalau kita berbicara masalah harga rumah atau uang sewa atau uang KPR mungkin itu sekitar 300 pound sterling per minggu ya. Nah di sini itu uang sewa tidak per bulan, walaupun kita bayarnya per bulan, tapi tarifnya itu per minggu. Jadi kalau lihat-lihat advertisement atau iklan begitu ya, itu tertulisnya bukan harga sewanya 1.000 pounds, bukan begitu ya. Jadi biasanya patokannya berapa per minggu. Nah itu ya seperti saya bilang tadi, kalau yang di zona 2 ya, kita ngomongin zona 2 aja, karena zona 1 mungkin seperti saya bilang tadi jarang ada tempat akomodasi begitu, walaupun banyak ada tapi jarang ya, dan tentunya harganya jauh lebih mahal dari yang zona 2. Kalau zona 2 tadi saya sudah bilang harganya sekitar 300 pound atau 6 juta dengan asumsi 20.000 satu pound sterling. 6 juta itu per minggu. Jadi satu bulannya itu sekitar mungkin 1.300 pounds ya, pound sterling. Itu sekitar 26 juta per bulan. Itu di zona 2 mungkin itu dapat satu kamar, jadi mungkin untuk couple ya, satu kamar
atau mungkin bisa bisa saja dapat dua kamar ya yang zona 2, tapi mungkin kamar yang kedua agak relatif kecil dan juga kembali lagi tergantung wilayahnya ya. Walaupun zona 2 tetap saja tergantung zona 2-nya di mana dulu ya. Jadi mungkin kalau kita ngomongin East London atau timurnya London itu mungkin agak lebih murah dibandingkan dengan baratnya London begitu. Jadi sama seperti di Jakarta ya kalau tergantung lokasi, tapi patokannya segitu. 300 pounds per minggu atau 1.300 pound per bulan, satu atau dua kamar maksimum. Nah, itu tadi kita membahas mengenai harga rata-rata sewa rumah di London ya, di zona 2. Jadi kalau tadi 300 pound sterling per minggu atau 6 juta per minggu zona 2. Kalau zona 3 itu mungkin sekitar 10-15% lebih murah, dan sama juga kalau zona 4 itu lebih murah mungkin 10-15% dari zona 3 dan berikutnya. Tapi kalau kita bisa saja ya di sini misalnya kayak di Jakarta, kerjanya di Jakarta Pusat misalnya, tapi rumahnya mungkin bisa di sekitar Jabodetabek, di Tangerang atau di Bekasi gitu ya. Di sini juga ada banyak wilayah-wilayah gitu yang easy access, yang aksesnya gampang ke London gitu. Jadi kalau mau naik kereta api sekitar misalnya 20 atau setengah jam di luar London, jadi di suburbnya London, pinggirannya London gitu ya. Nah itu bisa dapat rumah ya. Kalau di tadi zona 2 itu kayak saya bilang tadi mungkin biasanya apartemen atau flat ya di sini namanya. Tapi kalau mau dapat rumah sewa rumah gitu mungkin lebih bagus keluar London, jadi bisa dapat garden atau taman gitu. Dan itu biasanya kita jadi dengan harga 300 pound atau 6 juta per minggu tadi mungkin kita dapat 2 rumah atau 3 rumah, tapi punya taman ya di luar London. Dan kembali lagi sama seperti di Indonesia juga, di sini kalau kita semakin jauh dari London, jadi biasanya semakin ke atas atau semakin ke utara, itu nilai harga rumahnya atau uang sewa rumahnya jauh lebih murah. Jadi misalnya perbandingannya kalau kayak tinggalnya di Manchester atau di Skotlandia gitu, dengan uang sewa rumah 300 pound atau 6 juta per minggu tadi, mungkin dapat 3 atau 4 kamar ya di wilayah utara di sana. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai biaya sewa rumah atau KPR. Biaya yang kedua untuk tinggal di sini itu membayar uang council tax atau pajak rumah ya. Nah, di sini kita tiap bulan harus membayar council tax walaupun kita hanya nyewa. Nah, itu wajib ya. Jadi di sini biaya council tax itu minimum kayaknya ya selama saya tinggal di sini itu sekitar 100 pounds per bulan. Kembali lagi tergantung nilai harga rumahnya. Jadi kalau kita ngomongin 100 pounds per bulan itu mungkin kontrakannya satu bulannya 600 atau 700 pound, yang cukup langka ya di kalau kita ngomongin London kayaknya nggak bakal nemu ya. Nah, jadi kalau uang council tax itu sekitar 10% dari uang rumah. Jadi kalau uang sewa rumah, jadi seperti saya bilang tadi, mungkin kalau untuk satu kamar rumah, satu kamar apartemen atau flat di London, kita asumsikan biayanya sekitar 150 pound per bulan. Kalau kayak kami di sini, kami bayarnya 200 poundan per bulannya atau sekitar 4 juta per bulan. Dan itu kembali lagi mungkin bisa saja uang council tax-nya 300 pound per bulan tergantung nilai rumahnya. Jadi itu budget kedua ya. Tadi pertama uang sewa rumah, yang kedua council tax atau pajak rumah. Nah, yang ketiga itu biaya utility ya. Jadi kayak air sama kayak di Indonesia ya. Nah, listrik sama. Gas di sini butuh kalau musim dingin
kita butuh gas, dan juga banyak kompor di sini yang itu gas, jadi gasnya kita bayar per bulan ya, jadi udah di permanen gitu. Dan ya jadi uang utility, air, gas, dan listrik. Nah itu kita mungkin budgetnya sekitar 150 pound sterling per bulan atau sekitar 3 juta per bulan. Kembali lagi tergantung besar rumahnya ya. Kalau rumahnya banyak kamarnya jadi butuh dipanaskan atau butuh heater gitu di musim dingin. Jadi ini kita asumsinya untuk 2 orang. Jadi, nah biaya berikutnya yang harus kita perhitungkan itu biaya makan ya. Kalau saya asumsinya di sini itu makan sehari-hari kita masak di rumah. Jadi kalau makannya sering di luar restoran atau kafe begitu, itu tergantung ya. Jadi kalau di sini misalnya kalau standar restoran mungkin harga makannya per orang itu sekitar 20 pound sterling ya, atau 400.000. Itu dengan asumsi kita mungkin makan makan uh, utamanya atau main mealnya itu sekitar 10 pound sterling atau 12 pound sterling. Sisanya yang 8 pound sterling lagi itu untuk minum atau makanan penutup juga ya. Jadi kalau yang akan aku bicarakan di sini itu hanya untuk biaya makan sehari-hari dengan asumsi kita tidak makan di luar. Kalau kami berdua sih itu sekitar 350-400 pounds per bulan ya. Jadi itu sekitar 7-8 juta itu per bulan. Itu udah termasuk kita asumsinya makannya kayak biasa standar ya, kayak ikan, ayam gitu, dan udah termasuk kayak beli toiletries kayak sampo, sabun gitu udah termasuk ya. Di sini mungkin jarang ada market-market begitu yang kayak pasar-pasar begitu, jarang ada tapi jarang ya, dan tergantung nilainya juga. Dan kalau kami berdua sih aku belanjanya online ya, jadi aku grocery online-nya itu yang standar ya, aku pakai kayak Tesco, Sainsbury's, di sini itu standar supermarketnya. Jadi biasanya tiap hari Senin pagi suamiku jemput atau jemput dari supermarket. Jadi aku udah pesan online atau kita pesan, nanti drivernya atau supir dari supermarketnya datang nganterin bawaan belanja mingguan kami. Berikutnya itu biaya transportasi. Nah, transportasi kalau tinggal di London, waktu aku kerja di London, kami tinggal di London dan kantorku di London, tergantung zona seperti saya bilang tadi ya. Waktu itu kami tinggal di zona 1 dan itu biasanya waktu 10 tahunan lebih ya yang lalu itu mungkin bolak-balik naik kereta, itu kereta bawah tanah zone 1 ke zone 1 kali 2 kali jalan ya, bolak-balik itu mungkin sekitar 5 pound sterling 100.000. Jadi kalau kerjanya 22 hari sebulan jadi sekitar sekitar 2,2 juta sebulan satu orang ya. Tapi kami sekarang tinggal di luar London, jadi aku juga ngantornya dari rumah. Jadi biayanya mungkin transportasi bukan untuk kereta ya, kereta bawah tanah, tapi untuk mobil. Jadi mobil sama mungkin kayak di Indonesia beli gas, beli fuel bensin gitu ya. Nah itu mungkin kami tergantung ya, kalau sering pergi jalan-jalan cost biayanya lebih mahal, tapi kalau kami rata-rata mungkin budgetnya itu untuk biaya mobil dari pajak, asuransi. Di sini wajib asuransi, jadi mobil tidak boleh berjalan kalau tidak punya asuransi. Mungkin kalau di Indonesia hanya mobil-mobil baru ya yang ada asuransi, tapi di sini semua mobil kalau berjalan harus ada asuransinya.
Jadi kalau untuk biaya mobil, minyak, bensin, pajak, itu mungkin budgetnya sekitar 150 pound sterling per bulannya atau sekitar 3 juta. Jadi ada juga ya biaya-biaya lain seperti wifi. Nah, wifi kan wajib ya, di mana-mana ada wifi. Nah, wifi ya tergantung. Jadi kalau yang unlimited begitu, mungkin di sini karena udah agak kompetitif ya, bisa juga dapat yang harganya sekitar 25 pound sterling per bulan. Nah, itu di luar uang telepon. Jadi kalau sini kan kalau butuh wifi berarti harus bayar uang teleponnya juga sekitar 15 pound 20 pound per bulan. Jadi untuk wifi budgetnya mungkin sekitar 40 sampai 50 pounds per bulan. Nah, itu di luar dari uang, misalnya kalau kita mau ikut mau bayar subscribe broadband sama TV ya, jadi ada channel-channel tertentu mungkin yang kita mau subscribe. Nah, itu bayar lagi, itu biasanya kayak Sky gitu ya, mungkin bayar 40 pound sterling per bulan di luar dari broadbandnya sendiri. Jadi untuk biaya-biaya lain sih aku biasa budgetnya sekitar 100 pound sterling per bulan. Nah, itu untuk bayar uang TV. Di sini TV itu wajib ya, kalau punya TV dan nonton TV-nya live, jadi langsung ya, itu harus bayar pajak sekitar 15 pound sterling per bulan. Jadi bayar uang pajak TV, terus bayar uang broadband seperti saya bilang tadi mungkin sekitar 40-50 pound sterling per bulan. Terus kalau uh, itu mau misalnya subscribe di Netflix segala macam gitu ya, mungkin 10 pound 10 pound sterling per bulan. Jadi saya budgetin sih sekitar 100 pound sterling untuk biaya lain wifi dan telepon dan TV ya. Jadi kalau di total berapa sih biaya hidup di Inggris? Jadi kalau di total tadi biaya rumah 1.300, untuk bayar pajak 150, untuk biaya utility, gas, listrik, air 150, untuk biaya makan itu sekitar saya asumsinya sekitar 350 pound sterling, dan untuk biaya transportasi atau biaya untuk mobil ya, minyak dan lain-lain itu 150, dan untuk biaya yang lain 100 pound sterling untuk TV dan broadband atau wifi 100 pound sterling. Jadi kalau di total semua biaya hidup itu sekitar 2.100 pound sterling per bulannya atau sekitar 42 juta pound sterling per bulannya. Ya itu tadi ya, kita udah bahas mengenai biaya hidup di Inggris atau di London. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau kamu punya pertanyaan bisa taruh di kolom di komen ya. Nanti saya bantu jawab kalau saya bisa jawab. Dan ya, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Thank you. See you later.